Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan wisata Watu Jagal Kaliprogo. Bahwa untuk menuju ke wisata Watu Jagal di Dusun Pelataran itu ada yang namanya kantor CV Sehati. Kantor CV Sehati itu adalah arisan sepeda motor maupun arisan mobil yang berdiri sejak tahun 2004. Jadi sudah 18 tahun berdiri dan sampai sekarang masih berjalan dengan aman, dengan tertib, tidak ada permasalahan. Jadi khususnya di Sleman bagian barat, untuk arisan-arisan sepeda motor itu hanya CV Sehati yang sampai saat ini masih berjalan, dan insya Allah akan kita pertahankan sampai selesai, sampai kapanpun arisan semuanya mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anggota arisan sepeda motor maupun CV Sehati. Bahwa arisan sepeda motor maupun arisan mobil itu setiap minggunya ada event. Jadi setiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu selalu ada event. Dan masing-masing minggu sudah terbagi-bagi. Untuk yang minggu pertama itu pelaksanaan arisan sepeda motor gelombang 14. Ada arisan mobil gelombang 4, ada arisan mobil gelombang 6. Untuk minggu kedua itu ada arisan motor gelombang 17, ada arisan motor gelombang 19, dan arisan mobil gelombang 5 maupun arisan mobil gelombang 2. Dan untuk minggu ketiga ada arisan motor gelombang 16, arisan mobil gelombang 2 maupun arisan mobil gelombang 7. Untuk minggu keempat itu ada arisan mobil gelombang 3, arisan motor gelombang 15, dan arisan motor gelombang 18. Jadi setiap minggunya selalu berganti-berganti gelombang maupun anggotanya yang datang membayar maupun melakukan pelelangan. Juga perlu kita sampaikan bahwa arisan motor dari gelombang 1 sampai gelombang 13 sudah selesai dengan sukses dan lancar, tidak mengalami permasalahan apapun. Dan untuk arisan mobil gelombang 1 juga sudah selesai, dan ini menjelang untuk pelaksanaan selesainya arisan mobil gelombang 2. Untuk bagaimana dan tentang segala sesuatunya tentang arisan motor maupun mobil, mari kita ikuti. Video. Prihatin banyu deh.
Jadi kalau kita ngecas sendiri kan Pak, kan alat di rumah itu kan pakai 200 watt ya Pak. Kalau dari 0 sampai 7% itu cuma ini hanya tanda jadi. Artinya kalau pelelangan dilanjut maka uang tersebut akan dikembalikan. Tetapi apabila pelelangan dibatalkan dengan alasan apapun, maka uang tanda jadi ini dianggap hilang. Sedangkan pembatalan lelang dibatasi paling lama hanya 13 hari. Di atas 13 hari pelelangan sudah tidak bisa dibatalkan. Yang selanjutnya, pelelangan ada dua macam, yaitu diambil kendaraan dan diambil uang. Baju akan kita opang. Motor yang sudah siap, sudah ready sesuai pesanan, bisa dikirim paling cepat 6 hari dari pelelangan atau hari Sabtu, paling cepat ya. Tetapi apabila motor yang dipilih belum tersedia, maka Bapak Ibu tentunya mau dan tidak mau harus menyesuaikan sampai motor tersebut ada di catatan. Kami pengurus akan berusaha untuk mempercepat Bapak Ibu mendapatkan kendaraan. Bagi pelelang yang diambil uang tunai, maka uang bisa diambil pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pada jam 9 sampai jam 11 di sini ya, di Sekretariat Jati, tentunya dengan menyerahkan jaminan. Jaminan yang kami terima adalah kendaraan-kendaraan tersebut secara hukum harus sudah sah menjadi milik daripada pelelang. Dibuktikan dengan kwitansi jual beli apabila belum atas nama sendiri ya. Sedangkan perjanjian-perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh suami dan istri. Maka untuk perjanjian harus dilengkapi dengan fotokopi KTP suami istri dan fotokopi kakak. Yang selanjutnya, dulu Arisan Sejati pernah menyampaikan program lelang dengan sistem 2-in-1 atau lelang 2 nomor diambil 1 kendaraan ya. Saya atau pengurus tidak menyarankan lagi, tetapi kalau masih ada yang mau melelang dengan sistem 2-in-1 tetap masih kita layani, kita persilakan dengan catatan pelelang harus menyadari keuntungan dan kerugian dengan lelang sistem 2-in-1. Keuntungannya adalah lebih murah mengeluarkan uang saat awal ya, karena yang satu lelang diambil motor ada wajib bayar, yang satu diambil uang. Nah, pendapatan uang bisa untuk membayar wajib bayar tersebut. Keuntungannya hanya satu itu. Kerugiannya adalah uang yang disetorkan total dari iuran arisan per bulan dan uang wajib bayar nanti akan lebih tinggi, lebih mahal dari motor yang dibeli. Maka yang selanjutnya, untuk pemenang lelang kendaraan motor, maksud kami bilang, untuk pemenang lelang arisan motor, khusus arisan motor ya, wajib mengikuti perlindungan. Perlindungan itu untuk melindungi anggota, bukan untuk melindungi pengurus ya. Perlindungan ada dua ya, dalam bentuk pertanggungan. Yang satu adalah pertanggungan motor, yang kedua adalah pertanggungan jiwa. Pertanggungan motor kami tanggung selama 3 tahun dari pelelangan ya, 3 tahun. Sedangkan yang kami tanggung adalah kehilangan. Kehilangan yang kami tanggung adalah yang sifatnya murni hilang ya. Murni hilang ada tidak ada unsur penggelapan, penipuan, dendam, bencana alam, gaji menggaji, utang piutang dan sebagainya. Tapi murni hilang itu kami tanggung selama 3 tahun. Sedangkan yang kami tanggung adalah apabila sampai terjadi kehilangan, saat itu yang menguasai adalah atas nama arisan dan bisa juga atas nama BPKB. Di luar atas nama arisan atau BPKB,
bukan menjadi tanggung jawab kami. Walaupun itu mau anak, mau istri, kakak, adik, orang tua, kalau bukan atas nama arisan atau BPKB, tidak menjadi tanggungan kami. Pertanggungan yang kedua adalah pertanggungan jiwa. Pertanggungan jiwa ini kami tanggung selama Bapak Ibu menjadi peserta dari awal sampai akhir, ya. Apa itu pertanggungan jiwa? Pemahamannya adalah apabila, ya, ini bukan sesuatu yang tabu, mohon maaf kita sampaikan saja. Arisan belum selesai, ya. Anggota tersebut sudah lelang, belum selesai, tiba-tiba anggota tersebut, mohon maaf, meninggal dunia, maka ahli waris sudah tidak punya kewajiban membayar, tapi semua dianggap lunas. Jaminan akan diberikan ke ahli warisnya. Yang selanjutnya, dengan dasar kami pengurus hati dari tahun 2004 sampai sekarang bisa mengelola keuangan yang Bapak dan Ibu Bendahara kepada kami dengan catatan anggota membayar tepat waktu sesuai tanggal yang sudah kita tentukan. Sebaliknya, kalau anggota banyak yang terlambat membayar, maka kami akan kesulitan mengelola keuangan. Maka dengan demikian, untuk keseimbangan kita buat aturan tambahan yang bentuknya adalah konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah apabila terlambat membayar dikenakan denda, ya. Denda tersebut kita tidak ambil, kita tidak fungsikan untuk pengurus, tapi akan kita salurkan ke tempat ibadah, panti asuhan anak yatim piatu dan duafa. Konsekuensi yang selanjutnya, bagi yang belum lelang tiba-tiba melakukan keterlambatan satu kali saja, maka hak lelang bilang selama tiba-tiba mau lelang itu tidak bisa. Syaratnya harus menyempurnakan dulu angsuran 6 bulan berturut-turut tanpa pernah terlambat, baru dipersilakan lelang. Kalau pernah terlambat 2 kali, maka hak lelang bilang selama 1 tahun. Tapi pernah loh ya. Kalau terlambatnya 2 bulan berturut-turut, maka anggota tersebut dinyatakan mengundurkan diri sesuai target yang sudah kita sepakati. Kalau pernah terlambat lebih dari 4 kali, maka hak lelang dinyatakan hilang. Artinya pernah terlambat 4 kali tiba-tiba melelang, maka saat lelang harus langsung dilunasi kewajibannya sampai akhir, atau bisa diambil terakhir. Bagaimana dengan yang sudah lelang? Tiba-tiba tidak membayar angsuran 2 bulan berturut-turut, maka jaminan yang Bapak Ibu pegang akan kami ambil, ya, akan kami ambil. Kalau sampai Bapak Ibu tidak bisa menyerahkan dengan alasan apapun, maka kami pengurus punya hak untuk laporan kepada pihak yang berwajib. Kenapa demikian? Karena semua perjanjian jadi bentuknya adalah pidana, tidak dengan perdata, dan kita fidusiakannya. Ini semua untuk keseimbangan dan supaya keadaan berjalan lancar saja. Yang selanjutnya, menyikapi bahwa selama ini ada beberapa anggota yang menyatakan atau komplain dengan redaksi kata-kata arisannya kesuwen Pak, arisan orang rampung, terlalu lama arisannya. Ada kepada waktu dalam pembayaran arisan, kita dengan program baru juga bentuknya adalah bonus, ya. Bonus ini akan kami berikan kepada anggota, khusus bagi anggota yang tepat waktu dalam membayar sesuai tanggal yang sudah kita tentukan, ya. Dan pembayarannya dilakukan di sehari, juga dilakukan saat lelang seperti ini. Untuk arisan motor gelombang 16 kami berikan bonus sebesar 4 juta rupiah untuk 2 pemenang. Untuk arisan mobil, arisan mobil gelombang 2 kami berikan bonus, karena sudah selesai ya, kami berikan bonus sebesar 2 juta rupiah untuk 2 pemenang. Untuk arisan mobil gelombang 7 kita berikan bonus sebesar, belum diputuskan ya, nanti akan kita putuskan kemudian hari. Sekali lagi, bonus hanya kami berikan kepada anggota yang tepat waktu dalam membayar, dan pembayarannya dilakukan di saat juga saat lelang seperti ini, ya. Kita ulang, ada kelupaan 1 khusus bagi formulasi baru tadi ya, yang arisan bisa dipercepat tadi, yang kami anggap pembayaran di double atau berlipat saat pembayarannya dilakukan di kantor sehari.
Tapi saat pembayaran dilakukan di luar kantor, tidak kami anggapnya. Walaupun sedikit salah satu pengurus pun tidak ada anggapan bahwa itu dipercepat. Semua angsuran yang dipercepat atau ditambah yang kami pertanggungjawabkan hanyalah yang dilakukan di kantor sehari. Kalau angsuran di double titik hanya ke oknum pengurus, mohon maaf, tidak kami pertanggungjawabkan ya. Dan mulai sekarang sudah banyak sekali yang mempercepat angsuran. Misalnya mobil gelombang 3, angsuran 500.000 per bulan dia ngatur 1,5 juta, maka lebih cepat sekali kita kasihkan. Tapi bayarnya di kantor, tidak ke titik ke pihak ketiga. Terima kasih, pelelangan segera kita mulai. Untuk yang pertama, pelelangan yang pertama, bagi anggota arisan mobil gelombang 2, arisan mobil gelombang 2 sudah ada aturan baru bahwa ada wajib lelang minimal 10 juta. Artinya diambil terakhir nanti pun tetap kena aturan wajib lelang mobil gelombang 7. Yang tergabung di arisan mobil gelombang 7 dan berkenaan hari ini kita persilahkan mempersiapkan alat tulis untuk gambaran pelelangan arisan mobil gelombang 7. Bulan kemarin pelelangan tertinggi 67 juta. Pelelangan terendah juga 67 juta karena keluarnya hanya 1. Kita mulai pelelangan arisan mobil gelombang 7. Pelelangan arisan mobil gelombang 7 season yang pertama. Kami tunggu dalam waktu 1 menit. Tiga 30 detik. Pelelangan arisan mobil gelombang 7. Season yang pertama, silakan petugas lelang kami tunggu di depan. Juta. Ini season yang kedua. Season kedua juga masih penawaran. Maka sekali lagi kita tawarkan. Sekali lagi kita tawarkan. Seandainya ada yang berani melelang di atas 53 juta. Seandainya ada. Kita tunggu di season yang ketiga. Sekaligus season ini adalah penentuan untuk mencari pemenang arisan mobil. Ada bakso, ada ayam, ada sungai, ada iwak rokok, betul, dan lain-lain. Di wisatawan gagal ya, 500 meter di sebelah barat nyambung. Kapan-kapan pakai grafik. Rp4.100.000 ya, 4,1 ya. Untuk Mas Basori nggak boleh turun ya. Tadi pertama 4 juta, kedua nggak boleh turun, harus 4 juta ke atas. Mas Basori ini yang kedua masih datang nggak boleh. Anda yang ketiga harus di atas. Pak.